Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya akan membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta, Uskup Emeritus Keuskupan Sorong Manokwari. Isi pokok pesan kitab suci dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini ialah mengundang kita untuk mendekati dan melihat wajah Yesus sebagai model seorang imam sejati yang sanggup menderita, memiliki rasa ikut prihatin dan berbelas kasih, serta peka terhadap solidaritas dengan sesama. Orang-orang Yunani yang bukan orang Yahudi ingin bertemu dan melihat wajah Yesus. Kita ini bukan orang-orang Yunani, bukan orang Yahudi, tetapi juga ingin seperti orang-orang Yunani berjumpa dengan Yesus untuk melihat wajahnya dan sungguh mau mengenal Yesus yang sebenarnya sebagai penyelamat kita. Saudara-saudara terkasih, bab 12 dalam Injil Yohanes menggambarkan bagian terakhir masa penampilan Yesus di depan umum, sebelum ia mengupakan peristiwa-peristiwa penderitaannya yang akan kita ikuti mulai Minggu Palma. Seperti orang-orang Yunani, kita pun sekarang ingin bertemu, mengenal wajah Yesus yang sebenarnya. Di seluruh kitab suci terungkap bahwa semua orang ingin mengenal dan melihat wajah Allah. Misalnya dalam Mazmur-Mazmur tercetuslah kerinduan manusia untuk melihat Allah. Kitab Ibrani pada bacaan yang kedua memperkenalkan kepada kita Yesus dengan perjuangan batinnya di kebun zaitun di Getsemani. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dalam Perjanjian Lama, tidak pernah imam agung digambarkan sebagai orang yang menyamakan dirinya dengan orang lain sebagai sesama. Imam agung yang berbelas kasih kepada kaum pendosa tak dikenal dalam Perjanjian Lama. Ternyata dalam kitab Ibrani diperkenalkan gambaran tentang imamat yang total berbeda. Imamat Yesus berarti kesediaan diri untuk ikut merasa menderita atau disebut kompasio dan memiliki solidaritas. Yesus ikut mengalami hidup manusia dengan darah dan daging dengan segala ciri-cirinya kecuali dosa. Ia telah diuji dengan segala pencobaan seperti yang pernah kita alami sebagai manusia. Ia tahu kelemahan-kelemahan kita, tetapi ia selalu mempunyai kompasio, peka ikut merasakan penderitaan orang lain dan disertai keprihatinan. Inilah imamat yang sebenarnya, baik dahulu maupun sekarang. Apa pesan gambaran atau wajah Yesus itu bagi kita sekarang ini? Wajah Yesus yang kita kenal itu bukanlah menjauhkan diri kita daripadanya. Justru sebaliknya, aneka macam tantangan, percobaan, kelemahan, kerapuhan kita sehari-hari justru
menciptakan suatu kesempatan bagi kita untuk bertemu dan untuk melihat wajah Yesus. Kesimpulan kita ialah jangan sampai hidup kita tertekan karena harus memanggul beban kondisi dan situasi hidup kita yang berat. Mengapa? Karena kita tahu dan yakin bahwa Yesus adalah bersama kita. Dan menurut kitab Ibrani, Yesus telah diselamatkan dari maut dan didengarkan permohonannya karena kesalehannya dan karena telah belajar menjadi taat. Nah, bila demikian, kita pun dapat menerima hiburan, sebab dengan doa kita yang tekun dan disertai ketaatan kita kepada kehendak Allah, kita pasti akan didengarkan Tuhan. Kita mengenal Yesus lewat kitab suci, khususnya melalui Injil. Injil adalah kesaksian para murid Yesus sebagai saksi-saksi dan diabadikan dalam Injil sebagai pegangan bagi semua orang bila mau mengenal Yesus. Tetapi di samping kesaksian tertulis, dibutuhkan juga saksi-saksi hidup yang tak tertulis. Kita mempunyai seorang saksi untuk zaman kita, yaitu Paus Yohanes Paulus II, yang telah menjadi Santo Yohanes Paulus II, atau yang lebih dikenal dengan nama Karol Wojtyla. Kita mengenal betapa banyak pergulatan dan penderitaan yang harus dialaminya sebagai pengganti Petrus. Beliau wafat 2 April 2005. Dengan mengalaminya sendiri, Paus ini dalam masa kepemimpinannya meninggalkan pelajaran yang tak tertulis bagi kita, yaitu bahwa setiap orang, termasuk Paus, wakil Kristus sendiri, harus menderita. Paus ini pun ditembak untuk dibunuh, dan menjelang masa akhir pengembalaannya, kekuatan badannya untuk dapat mengunjungi umat ke berbagai penjuru dunia sangat menurun. Tangannya tak mampu lagi menulis banyak ensiklik dan anjuran apostolik. Begitu juga suara pewartaannya yang kuat memang tidak dapat terdengar lagi. Namun semuanya itu tidak membuatnya ragu-ragu ataupun terguncang hatinya. Suara di dunia ini mengatakan bahwa pewartaan yang terkuat dari Paus Yohanes Paulus II yang sekarang diakui resmi sebagai santo oleh gereja adalah justru dirasakan dunia ini ketika kekuatan suara, tulisan, dan kegiatan aktif karyanya sudah tidak mungkin lagi. Justru penderitaan yang dialami Paus Yohanes Paulus II dalam menghayati tugas penggembalaannya merupakan bukti bahwa beliau sungguh mengenal wajah Yesus yang benar. Dengan mengenal wajah Yesus yang menderita sebelum wafat, Paus Yohanes Paulus II berkata, "Biarlah aku pulang ke rumah Bapa." Beliau wafat 2 April 2005 jam 9.37. Yesus dalam penderitaan dan kematiannya adalah imam yang suci, wakil dan abdi Allah yang telah menebus kita. Yesus memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Kita ditebus dengan perbuatannya yang baik, tetapi juga dengan penderitaan dan wafatnya. Itulah
wajah Yesus yang sebenarnya.